Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Budi Luhur. Sebelumnya dengan saya sendiri, Amalia, dan ini teman-teman saya. Nama saya Septian Raini. Nama saya Tias Puri Mahanani. Nama saya Ilham Asidiki. Sebelumnya terima kasih nih kepada Mas Niko udah bersedia untuk kami wawancarai. Bisa kali sebelumnya mulai ini dulu, perkenalkan diri dulu kami. Ya, makasih Mas. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko. Namanya Niko Samputro. Pak dikenalin. Nama Saya kerjaan, bisnisnya. Kalau Ya. kalau Boleh pengalaman Mas? pengalaman ya. Ya. Aduh, gue bingung pengalaman apaan gue. Oke, kalau masalah bisnisnya gue sama teman-teman gue di sini membuat startup aplikasi di bidang pendidikan berbasis offline. Gitu. Terus kalau yang mau dijalanin, yang lagi mau gue bentuk sekarang, gue lagi mau buat agensi digital kreatif untuk bangsa-bangsa sih UMKM gitu. Terima kasih. Terima Terus kasih. langsung masuk ke pertanyaannya aja. Boleh. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Ya, boleh Mel. Mas, bisnis apa sih nih yang sedang Mas Niko jalanin? Terus sejak kapan terbentuknya? Oke, kalau mengenai bisnis yang udah saya jalanin, ini saya di bidang startup aplikasi. Kita membuat sebuah aplikasi di bidang pendidikan yang kita bekerja sama dengan dosen-dosen kesehatan hampir di beberapa kota besar di Indonesia untuk mendistribusikan materi-materi yang kita konversikan berbasis aplikasi. Ya, yang bisa diakses secara offline dan juga secara online untuk yang berbasis Android. Gitu. Kalau untuk sejak kapannya, kita merintisnya itu sejak akhir 2017 di bulan November sampai saat ini 2020. Oke, lanjut ya. Ya. Kenapa Mas memilih bisnis tersebut di antara banyak bisnis yang lain? Kalau mengapa alasannya itu karena sebelumnya saya kan marketing. Saya marketing ke beberapa kota daerah. Di sana itu saya menganalisa dan juga teman-teman yang lain itu minimnya tingkat kelulusan uji kompetensi untuk di bidang mahasiswa kesehatan. Nah, saya dapat laporan dari dosen-dosen maupun mahasiswa keresahan-keresahan mereka yang sulit untuk lulus mendapatkan predikat lulus uji kompetensi atau kompeten. Nah, disitulah yang membuat kami termotivasi untuk membuat sebuah aplikasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, khususnya untuk mahasiswa kesehatan di prodi kebidanan, keperawatan, dan juga lainnya, supaya bisa lulus uji kompetensi dengan belajar menggunakan aplikasi yang sudah kami buat. Gitu. Bagaimana Mas dapat mempertahankan produk desainnya? Kalau mengenai mempertahankannya itu bagaimana, yang pasti yang kita buat itu kita membuat sesuatu yang berbeda. Gitu. Kalau yang kita buat sesuatu yang lebih baik kan udah biasa. Nah, kita buat sesuatu yang berbeda. Mungkin kalau mengenai membicarakan sebuah aplikasi pendidikan, sudah banyak ya contoh, khususnya untuk yang bidang pendidikan yang segmennya itu ke siswa pelajar, kayak ruang guru, terus yang lainnya kan banyak sekarang ya. Nah, cuma kan mereka kan berbasis web ya.
dan juga diakses secara online. Nah, kita konversikannya, kita ubah konsepnya hampir menyerupai, cuma hanya membedakan kita diakses secara offline. Sehingga mahasiswa dia bisa lebih mudah belajar dimanapun dan kapanpun tanpa menggunakan internet. Membuat kita bertahan sampai saat ini. Terima kasih. Kenapa sih Mas perlu mengaplikasikan teknologi terhadap bisnis ini? Mengapa perlu mengaplikasikan ya? Oke, karena sekarang ini kan semuanya itu udah masuk transisi ke teknologi ya. Kalau misalnya kita membuat sebuah buku, biasanya soal-soal ataupun materi-materi itu untuk belajar kan yang sebelumnya itu outputnya sebuah buku dari produksinya ya. Cuman kita ubah outputnya berbasis aplikasi supaya mahasiswa bisa lebih interaktif, supaya bisa lebih mudah memahami materinya, karena bisa dijelaskan langsung oleh dosen melalui video gitu. Kalau misalnya kita membuat sebuah buku, itu bisa-bisa aja. Cuman nggak semua orang itu bisa memahami dengan mudah melalui membaca buku. Sedangkan orang-orang akan bisa lebih mudah memahami itu melalui audiovisual. Itulah alasan kami mengapa kami membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses secara audiovisual. Gitu. Oh gitu, oke. Apa aja sih Mas problem yang ada di dalam aplikasi yang Mas buat ini dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, kalau mengenai problemnya ya, tentu sebuah yang namanya sebuah usaha pasti ada problemnya. Terutama yang pertama itu kami mengalami problem di updating gitu loh. Terutama untuk mahasiswa yang letaknya, yang dia itu di pelosok-pelosok daerah yang sulit dengan jaringan internet. Itu problem utama kami untuk melakukan proses updating. Nah, bagaimana cara updatingnya itu ya kami paling mengirim via ekspedisi untuk memberikan update-nya. Terus yang kedua, mengenai jadwal update-nya itu. Nah, sebelumnya itu kami kurang kurang maintenance mengenai updating-nya. Untuk membuat timeline dari materi-materi ataupun bahan-bahan yang akan diupdate setiap bulan sekali gitu. Itu lagi nih Mas. Ya. Saya pernah baca ada beberapa faktor suksesnya suatu perusahaan. Salah satunya itu manajemen yang baik dan karyawan yang jujur dan berintegritas tinggi. Apa Mas, jika ada karyawan yang tidak jujur dan tidak berintegritas tinggi, misalnya melakukan pencurian di perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, dan bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut? Oke, betul. Tentu yang namanya perusahaan yang akan berhasil itu dia didasari dengan manajemen baik kan. Terus juga dengan berintegritas. Nah, bagaimana cara kita menyikapi teman-teman atau karyawan yang melakukan pencurian dan sebagainya, itu tergantung dari pendekatan kita kepada karyawannya gitu loh. Tentu kalau misalnya pendekatan kita kepada karyawan itu baik, karyawan pun juga akan baik ke kita gitu, lebih ke arah sana. Nah, terkadang kenapa ada karyawan yang dia kurang integritas, karena mungkin secara kinerja atasannya itu tidak memberikan tugas yang nggak manusiawi gitu loh, memberikan deadline yang benar cepat, sehingga karyawan itu sebuah kayak punishment gitu kan, dia sebuah ancaman kalau dia nggak bisa atau apa-apa gitu loh. Di bawah tekanannya benar tekanan yang luar biasa. Itu yang terkadang membuat karyawan menjadi jenuh dan dia juga nggak bisa memberikan kinerja yang terbaik. Nah, terus satu lagi yang kita ini lagi bentuk itu adalah kita lagi membentuk sebuah tim yang bagus untuk memajukan sebuah perusahaan. Tentu dengan tim yang kuat, tim yang solid, kita bisa membuat sebuah setiap masalah yang ada pasti bisa kita atasin gitu. Oke. Nih Mas, yang terakhir nih Mas. Silakan. Banyak kan, maksudnya beberapa bisnis yang hampir sama kayak bisnis Mas Niko ini kan ada kan. Nah, terus apa sih yang membedakan
produk dalam bisnis Mas Niko dan gimana cara pelanggan tuh bisa tertarik dan membeli untuk bisnis Mas Niko sendiri? Gitu ya. Banyak, ada beberapa kompetitor kita. Cuman yang kita lakukan itu adalah kita selalu melakukan research and development gitu loh. Kita membuat kayak semacam riset dan pengembangan untuk menciptakan sebuah inovasi terbaru gitu. Tentu kalau semisal kita punya inovasi terbaru, kita bisa membangun trendsetter yang terbaru, itu dengan sendirinya customer pun akan mengikuti kita. Salah satu yang harus kita perhatikan itu adalah target customer kita itu siapa. Kita harus kenalin dulu karakteristik mereka bagaimana, dan juga kita harus bisa membuat sebuah karya atau solusi yang bisa diterima oleh mereka dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Oke, Mas. Oke, itu aja kayaknya, Mas. Makasih banyak ya, Mas ya, atas Terima waktunya. kasih Mas sebelumnya. Terima kasih. Maaf ganggu pagi-pagi. Iya. Ya. Oke. Sebelumnya bisa kali Mas salam budi luhur dulu. Ya, salam budi luhur. Tahan potong. Makasih Mas atas waktunya. Terima kasih, Mas ya. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.